berjilbab, kakak saya berjilbab, adik saya semua berjilbab, ibu saya berjilbab, tapi saya memang tidak berjilbab, Bang Haji. Bukan karena bandel juga kan? Dan ini aku sampaikan tuh di podcastnya Haji Roma Irama. Aku tuh ada satu analogi yang kerap Abi berikan ke aku untuk menjelaskan soal berbagai dalil agama ini. Allah tuh tidak akan bertanya, 5 tambah 5 itu berapa? Karena jawabannya pasti 1, 10. Tapi Allah itu bertanya, 10 itu berapa tambah berapa ya? 10 itu bisa 9 tambah 1, Betul. bisa 8 tambah 2. Ada banyak cara untuk meraih ridho Allah. Analogi itu yang aku pahami, dan insya Allah aku akan berusaha untuk meraih ridho Allah lewat beragam cara gitu. Itulah alasan Najwa Shihab enggan mengenakan jilbab karena syariat Islam penggunaan jilbab kurang tepat. Dalam acara lain, Najwa mengatakan jika wanita muslim bukan hanya menutup masalah aurat saja, tetapi yang diutamakan adalah perilaku seseorang. Memang, dalam ajaran Islam penggunaan jilbab bagi wanita muslim diwajibkan untuk menghindari nafsu dari lelaki dan hukuman dari Allah SWT. Namun, apakah benar jika pendapat Najwa Shihab ditiru oleh wanita muslim? Seperti apa tanggapan dari Buya Yahya? Seorang wanita di saat disuruh menutup auratnya dengan bahasa sombong, yang penting kan hati. Dia tidak sadar di saat ngomong seperti itu dia telah merendahkan Siti Fatimah Zahra. Memang Siti Fatimah Zahra sampai harus menutup tubuhnya berarti hatinya jelek gitu. Tidak sadar dia. Itu kesombongan. Kalau Anda wahai adikku, kalau Anda belum bisa menutup auratmu, jangan sombong deh. Tinggal Anda minta kepada Allah, ya Allah, bantulah aku menutup aurat. Sudah dia tidak menutup aurat, sombong, rendahkan Siti Fatimah. Yang penting kan hati. Berarti yang pakai kerudung bagus, pakai cadar, menutup aurat Siti Fatimah, hatinya busuk. Karena apa? Yang penting hati. Berarti hatimu belum benar. Buktinya kamu masih perlu kerudungan. Ini nggak sadar kalau dia melakukan kejahatan yang sangat. Cukuplah Anda insaf. Dan kita sering mendengar yang penting hati. Wah, hebat bener. Apakah dia tidak sadar kalau dia mengaku hatinya bersih saat itu jadi sampah? Hatiku sudah bersih, sampah langsung kotor. Oh, dia sombong. Bukankah kesombongan adalah sampah di dalam hati? Merendahkan orang lain, sampah di dalam hati, nggak sadar. Maka ingat, jangan Anda menilai batinnya seseorang. Cukup kalau Anda melihat lahirnya seseorang, insya Allah batinnya juga baik. Cuman tadi kami tekankan bahasanya, ilmu ini lebih perlu ditekankan untuk kita. Begini, jadi kalau batinmu baik, pasti lahirmu itu baik. Maka kalau lahirmu itu baik, kalau tidak dari batin, engkau pun bisa menilai. Kenapa? Iya ya, saya di depan orang baik, malu. Tapi kok dekat Allah nggak malu. Di depan orang saya tidak mau kelihatan nonton apa. Tapi di saat sendiri di kamar saya kunci, kok saya nonton segalanya? Ilah, ada apa ini? Memang Allah tidak lihat kita. Kadang saya sering guyon, tapi ya kadang-kadang beneran juga. Ada sebagian ibu-ibu yang semoga menjadi ibu yang solehah. Itu, kalau saya datang itu langsung pakai baju lengkap. Ada Buya datang. Jadi dia lebih takut kepada saya daripada kepada Allah. Ini kan problem. Ini guyonan, tapi beneran juga kadang ini. Iya, nggak boleh begitu. Takut kepada Allah tentunya. Buya, Haji, memang saya ngapain? Saya tidak punya malaikat untuk menghukum Anda kok. Allah yang punya malaikat itu. Jadi ini perlu kejujuran. Kita dimanapun harus merasa dilihat oleh Allah. Itulah makom tinggi seorang hamba, itu makom ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Merasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau sudah merasa dilihat Allah, makom batin yang sadar. Ini yang dibahas. Batinmu sudah kenal Allah. Mau tidak mau, lahirmu akan terbawa untuk bisa menerjemahkan batinmu, karena nggak bisa dipisahkan. Anggota tubuh zahirmu mau tidak mau akan patuh dengan batin. Semoga Allah menjadikan batin kita bersih. Semoga Allah menjadikan zahir kita baik. Semoga Allah menjadikan perilaku kita baik dan menjadikan batin kita lebih bagus daripada zahir kita. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, kewajiban dalam mengenakan jilbab bagi wanita muslim harus dilakukan karena untuk menjaga diri dari godaan setan dan sebagai umat Islam yang baik dalam menerapkan ajaran Islam. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya.